gaya hidup Iya. yang sekarang gitu ya, karena wah dia rumahnya bagus gede, sehingga saya juga harus sama dong sama dia. Belum tentu itu punya dia gitu. Iya. Keluar negeri juga kadang di endorse ya kan, nggak usah kita cari siapa-siapa lah, kita juga kan keluar negeri di endorse gitu Iya. kan, artinya nggak ngeluarin biaya sama sekali. Nah, kalau ada orang yang bilang kenapa nggak saya aja, itu As-Sajdah ayat 5. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi, kalau kita lihat ayat ini, bahwa Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang mengatur semua urusan ini. Siapa yang diujinya dengan kesusahan, siapa yang diujinya dengan menurut kita adalah merupakan kebaikan. Ya, tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian malaikat naik ke langit ya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ya, di sini disebut angka. Ya, saking luasnya nih langit, atau saking jauhnya nih jarak antara langit dengan bumi, malaikat pun membutuhkan 1000 tahun ya untuk sampai ke sana. Ya. Miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, dalam hitungan kita. Ya, ini mungkin bisa kita kita pahami sebagai jarak yang begitu luas, jarak yang begitu jauh. Jangan khawatir, Tuhan kita adalah Allah. Ya, bahkan ada orang yang menikmati kemiskinan. Ya, walaupun kita juga nggak mau ya kalau ada orang yang bilang, saya mah miskin juga nikmat gitu. Akhirnya orang doain, ya udahlah, saya doain miskin terus gitu biar merasakan kenikmatan gitu ya. Maksudnya saya mencoba menikmati ini. Walaupun pasti nggak enak, ya kan. Makan kurang. Walaupun semua baik. Ada banyak orang kelebihan makan malah dia penyakit gitu kan. Justru dia nggak harus merancang intermittent fasting karena memang makanannya susah gitu kan. Sementara ada orang yang harus betul-betul didisiplinin betul supaya mereka itu makan misalnya di jam segini sampai jam segini, ada jam ya, sementara dia bebas ya kan, mau makan kapan aja asal ketemu makanan makan ya kan. Nah, inilah mungkin yang harus kita tadaburkan tadi. Dia zat Allah yang sudah ngatur dan sudah tahu nih mah model-model kayak gini nih, kalau dikasih ujian kekayaan dia nggak bakal bersyukur nih. Dia calon-calonnya nih kalau punya duit ya, dia pasti parkirnya di tempat-tempat yang seperti ini. Mendingan dia dikasih susah deh, parkirnya di masjid ya. Ya karena ya nggak jauh-jauh gitu kan, mau kemana lagi, ya udahlah selasar masjid aja udah nyender gitu kan. Akhirnya doa, akhirnya sholat, dengar ajan dia sholat, itu mungkin bisa jadi lebih baik. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita itu nggak suka sama sesuatu padahal itu sesungguhnya baik. Penyakit aja kalau kita mau coba merenungi gitu, bisa jadi karena saya misalnya kena penyakit ini, akhirnya kita menjaga diri. Ya akhirnya kita jadi panjang umur, akhirnya kita bisa hidup lebih lama gitu. Kalau saya nggak diperingatkan, wah mungkin saya begini segala macam, nggak peduli dengan tidur kita, nggak peduli dengan istirahat kita, nggak peduli dengan makanan kita, yang akhirnya berbuah keburukan buat kita. Iya. Seperti tema kita tentang ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Tapi biasanya itu baru kita rasakan setelah kita lewat dari ujian itu. Ya. Pada saat kita lagi menerima ujian itu kayaknya sulit untuk bilang bahwa ini karena Allah lagi cinta nih, gue dikasih ujian. Apalagi ujiannya ujian musibah gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Ya memang ada juga joke dulu ya. Dia bilang ada seorang komedian mencoba mengomentari hadis innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah mengujinya. Ada yang memberi komentar, wah kalau cinta kok diuji. Ya. Padahal seorang yang berkasih-kasihan aja gitu ya. Artinya seorang kekasih gitu. Kadang-kadang saya mau ini dong gitu kan. Oh dia bisa mendatangkan ini di waktu yang sulit. Akan akhirnya oh dia berarti benar mencintai aku. Nabi SAW adalah orang yang diuji. Lihatlah surat Al-Baqarah 214 itu. Bersama orang-orang yang beriman. Dan nabi-nabi terdahulu juga. Sunnatullahnya begitu. Mendapatkan ujian yang berat. Gitu. Nah, tapi mereka melewati itu dengan tenang, dengan nyaman. Dia tahu karena
derajatnya diangkat, dosanya diampuni. Dan dia paling tidak kalau di dunianya tidak mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan itu di akhirat dalam waktu yang panjang. Yang khalidina fiha abada, yang kita harapkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara dunia ya, yang waktunya jaraknya begitu pendek, kita mengejarnya, begitu dapat ternyata umurnya nggak lama.